Perjanjian Kerja Bersama atau PKB merupakan pedoman kerjasama antara pekerja dan perusahaan, di mana PKB akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja. Di dalam segala aktivitas pekerjaan sebuah perusahaan, seringkali muncul perselisihan yang terjadi antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Sebagai contoh, masalah-masalah yang kerap menjadi isu adalah jam kerja yang meliputi lembur dan pengaturan shift, absensi, kenaikan pangkat, upah kerja, pemberhentian kerja, dan masih banyak isu lainnya. Untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul, dibuatlah sebuah pedoman khusus yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban karyawan serta perusahaan yang lebih kita kenal dengan nama Perjanjian Kerja Bersama. Berkaitan dengan hal tersebut yang didasari atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menggelar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama yang diikuti oleh sejumlah 55 orang dari beberapa perusahaan yang terdapat di Kabupaten Kota Blitar. Hadir sebagai narasumber Dr. Andes Kasyati, selaku Bidang Hubungan Industrial PMSM Malang Raya, Kepala Disnaker Kabupaten Blitar Hari Susianto, serta Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Blitar Siti Jumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, yang kami hormati Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Sera Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, yang kami hormati Kepala Bidang Hubungan Industrial PMSM Malang Raya atau yang mewakili, dan seluruh peserta sosialisasi yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara sosialisasi tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021. Hadirin yang kami banggakan, mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya acara dapat berjalan lancar dari awal ke tengah hingga akhirnya, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dibantu oleh Bapak Ahmad Khalid Esok. Disilakan. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami dalam acara sosialisasi tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas daerah kami yang tercinta, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Blitar. Laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Sera Kerja kepada yang kami hormati Ibu Siti Jumina SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama Kabupaten Blitar tahun 2021. Dasar daripada pelaksanaan ini adalah GPA dari Disnaker Kabupaten Blitar terkait dengan kegiatan
pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah, dan subkegiatannya adalah pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan daripada sosialisasi ini adalah menyebarluaskan informasi tentang pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama kepada para pengusaha agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Adapun waktu pelaksanaannya tanggal 12 April 2021. Tempat pelaksanaan di Aula Rumah Makan Joglo, Kuningan, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Adapun peserta sosialisasi ini adalah para pengusaha atau pengurus perusahaan sejumlah 55 orang. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada para pengusaha maupun pengurus perusahaan yang mewakili pengusaha di Kabupaten Blitar, serta kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga acara ini dapat terlaksana, dan mohon apabila dalam acara ini semuanya serba terbatas, mengingat kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Demikian laporan pelaksanaan sosialisasi hubungan industrial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan telah hadir di tengah kita Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yang akan memberikan arahan serta sambutannya sekaligus membuka sosialisasi kita pada hari ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Hadi Sucianto S-I, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam sehat ya. Dan kita harus bahagia bagi acara ini. Ini perlu kami sampaikan juga bahwa sosialisasi terkait dengan teknis pembuatan ini sebetulnya untuk teman-teman yang lama, ya, teman-teman yang lama yang sudah pernah membuat, ya, ini kan jadikanlah momentum untuk refresh, ya. Siapa tahu dengan adanya paradigma perubahan regulasi, nanti ada perubahan-perubahan. Mungkin nanti bisa disinggung ya, kasih lagi narasumber kita nanti juga akan menyampaikan. Termasuk teman-teman yang baru bergabung, ya, saya sampaikan selamat bergabung, ya. Tadi sudah sampaikan bahwa tujuan daripada sosialisasi ini, ya, yaitu dalam rangka mewujudkan harmonisasi. Tadi sudah sampaikan juga karena harmonisasi ini, ya, juga ada dinamisasi. Nah, inilah ya yang harus kita perhatikan terkait dinamisasi. Terus kemudian peraturan perusahaan. Nah, disinilah ya nanti yang akan kita dalami dalam sosialisasi ini terkait dengan pembuatan, termasuk pembuatan peraturan perusahaan. Terus kemudian apa saja yang harus diatur di dalam peraturan perusahaan. Itu sekurang-kurangnya memuat hal bla 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 nanti akan disampaikan oleh Pak narasumber, Bapak narasumber. Oleh sebab itu teman-teman nanti udahlah unek-uneknya apa disampaikan, ya, disampaikan. Gunakan waktu yang yang sesempit ini, karena kita mengadakan seperti ini harus betul-betul izin Satgas, fokus juga. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan sosialisasi ini teman-teman semuanya selalu menjaga terkait dengan protokol kesehatan masing-masing. Oke. Terus kemudian ada perjanjian kerjasama. Di samping peraturan tadi ada perjanjian kerja bersama.
Nah itu nanti apa saja mohon nanti ditanyakan kalau masuk yang baru-baru dan belum pernah ikut, tapi kalau yang sudah ikut tentunya nanti apabila ada perubahan terkait dinamisasi tadi silakan sampaikan. Ya. Terus kemudian di sana tentunya setiap pembuatan satu peraturan perusahaan dan sebagainya kita nggak lepas dari regulasi yang ada, ya, ketentuan yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus kemudian kalau nanti terkait dengan penyelesaian tentunya ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke. Saya rasa nanti untuk lebih lengkapnya, ya, terkait dengan apa itu nanti syarat kerja dan sebagainya, kemudian apa saja yang diatur dalam syarat kerja, kemudian prinsip-prinsip pengaturan syarat kerja, manfaat syarat kerja dan sebagainya. Nanti tolong Pak Tata Siati disampaikan kepada teman-teman kita semuanya, ya. Ini menjadi bahan perbendaharaan untuk kita semuanya dalam rangka harmonisasi daripada hubungan industrial ini. Mungkin itu sebagai pembukaan dari kami, ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan bermanfaat untuk semuanya, ya. Dan bermanfaat untuk kelangsungan daripada pengusaha atau berusaha, dan merupakan manfaat juga bagi kesejahteraan para pekerja semuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama kita nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Kasiadi, SNM, Bidang Hubungan Industrial PMSM, Malang Raya, dengan materi tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan, dan materi kedua oleh Bapak Haris Susianto, SMSI, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, dengan materi Sistem Hubungan Industrial dan Hubungan Kerja, dan materi ketiga oleh Ibu Siti Jumika Esos, selaku Kepala Bidang Hubin Syakal, dengan materi Strategi dan Penyusunan Syarat Kerja sebagai sarana peningkatan dan kesejahteraan pekerja buruh. Demikian, mohon berikan tepuk tangan yang meriah buat para narasumber di atas wanita. Jadi nanti banyak yang saya bahas di PP 35 karena hampir semua isi yang terkandung di dalam peraturan perusahaan itu nanti ada di PP 35. Kalau jelas nanti di PKWT itu hanya berupa status pekerja buruh itu hanya dua, ya, PKWT sama PKWTT. Paham ya Bu ya? Terus ada substansinya, ada lepas apa dan sebagainya. Ya, mulai aja dulu Pak. PP selanjutnya jika PP ada peraturan yang dibuat secara tertulis, harus tertulis. Yang ini bagi perusahaan yang mempunyai karyawan minimal 10 atau lebih, ya Pak ya. Terus saya mau tanya lagi sebelum ini lanjut, ada enggak perusahaan multi di sini yang ikut di sini? Multi itu begini, ada kantor pusat, ada mungkin kantor di Surabaya, atau mungkin di Blitar cabang. Ada? Lanjut Bu. Ya, dari mana Bu? Hotel Ilhami Pak. Itu pusatnya di mana Bu? Di Jatilandir. Jakarta. Jatilandir. Maksudnya dalam kota Pak, ada cabangnya. Oh cabangnya, berarti masih kota mana? Maksud saya gini. Kota Blitar. Misalnya. Masih kota Blitar. Oh masih kota Blitar. Maksud saya multi itu gini, kayak Bank Jatim ya, itu kan di Surabaya. Terus ada menyumbang cabang-cabang, atau mungkin kalau di Blitar itu ada McD itu kan ada Jakarta, ada Surabaya, ada Malang, sampai se-Indonesia gitu loh, ya. Nah, memuat cara kerja dan tata tertib perusahaan itu saya yakin setiap perusahaan pasti sudah melakukan ini, biarpun tidak secara tertulis, implisitnya ada ya Pak ya.
pasti itu. Nggak usah jauh-jauh yang apa ini seleb padi aja yang cuma berapa orang pasti ditanya, oh, kamu besok masuk jam ya? Itu sudah merupakan aturan loh, ya. Pulangnya jam berapa, kamu dapat tempat berapa, itu sudah masuk aturan. Dan nanti temuan di dalam itu. Cuma kalau di perusahaan ini perlu ditata sedemikian rupa dan wajib harus membuat, gitu loh Pak ya. Dan nanti yang kalau setelah dari sini paling tidak besok lusa itu sudah membuat draft semua, syukur-syukur diketik ya kasaran lah draft ya, serahkan ke dinas biar dikoreksi sama-sama, dikembalikan, diedit mana yang dikoreksi, baru nanti disahkan menjadi PP. Sudah gini, kenapa? Secara nggak langsung jenengan sebagai HRD itu akan terlindungi terhadap pengusaha sih kadang-kadang ya rotor nakal gitu ya. Gini apa bener? Gini 13/2003 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 20 dan mengatur di PP 35. Sedangkan substansi yang diedarkan ke Bapak Ibu ini lebih spesifik diatur di dalam Permenaker Nomor 28 tata cara pembuatan dan sebagainya dan PKB dan pendaftarannya ada di Permenaker sekian. Enggak lanjut itu bisa dicolok itu nanti di internet juga banyak. Mempekerjakan buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib. Kalimat wajib itu di undang-undang mesti ada sanksi. Coba dengan cari sanksi di pasal 108 Undang-Undang 13. Sanksinya itu berapa tahun, dendanya berapa itu ada. Makanya kalau bisa buat aja paling lembarannya itu paling sedikit 20 lembar sudah cukup dari PP. Syukur-syukur kalau mengembangkan karena tiap karakter perusahaan itu beda-beda kan ya karakter orangnya. Jadi mungkin antara 20 sampai 30 itu sudah bagus. Wajib ya. Nah sekarang kalau upah lembur pada hari libur resmi. Libur resmi itu kan ada yang libur minggu ya tanggal merah. Terus kalau di swalayan itu kan liburnya tidak mesti hari minggu, giliran kan? Oh, kalau di swalayan terus mall kerja libur hari minggu ya bangkrut itu mallnya, iya kan? Mesti digilir. Yang penting kita bekerja 1 minggu itu dapat libur 1 hari, ya. Nah pada waktu libur itu dipaksa untuk melaksanakan lembur karena sesuatu yang penting oleh perusahaan. Berapa yang harus diberikan kepada karyawan tersebut? Berarti ini di sini akan mendapat 2 lembur hari yang resmi ya. 2 kali istilahnya ini. 2 kali jumlah jam kali upah per jam. Karena orang libur harus dikasih 2 kali istilahnya gitu loh. Nah sekarang lemburnya itu berapa jam? Kalau normal 7 jam, berarti di sini akhirnya tambah kali 7 jam. Berarti kan 14 ya. 14 jam kali upah per jam ini kan mahal orang lembur itu. Terus karena sudah kamu besok minggu masuk aja cuma 3 jam ya berarti cuma 3 kali 2 sama 4 jam. Itu kalau hari libur resmi. Libur resmi itu tidak mesti hari minggu, hari tanggal merah dan sebagainya. Dari kita sendiri yang hari-hari biasa karena ada satu sistem rolling untuk yang penting tiap pekerja itu dapatkan hak libur. Kan ada yang Senin, Selasa libur kan gitu ya. Tapi yang lainnya masuk gitu terus. Itu boleh, itu pas disuruh lembur itu kategori lembur hari libur resmi. Nama saya Ido Chandra. Saya salah satu bagian daripada karyawan yang termasuk dalam ketenagakerjaan ini. Yang pertama, karena kami di bidang penyiaran, saya rasa ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini tentang
tata cara pembuatan PP itu dan nantinya berlanjut ke PKB. Tentunya kami kalau di penyiaran itu ada acuannya di Undang-Undang Nomor 32. Nah di situ juga mengatur tentang beberapa ketenaga kerjaan dan lain-lain di situ yang nanti mungkin bisa disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lainnya dengan dasar-dasar itu. Makanya ada beberapa hal karena kurang ketidakmengertian kami ataupun memang ini masih tumpang tindih tentang tata cara dan peraturan tentang ketenagakerjaan. Salah satu contohnya di dunia media itu kan nggak ada libur. Kalau libur ya nggak siaran. Kalau nggak siaran artinya publikasi kan bisa dicapai. Itu yang pertama, salah satunya aja. Jadi oke lah, kalau dari tenaga kerja itu pasti ada poin-poin yang diuntungkan. Yang saya tanyakan di sini untuk perusahaan, kalau pertanyaannya kalau diuntungkan dari mana? Saya bilang di sini malah saya garis bawahi apa aja yang bisa dirugikan di perusahaan itu. Dirugikan, poin-poin yang dirugikan. Kalau diuntungkan sudah normatif, Pak. Tapi kalau dirugikan nanti bisa dijelaskan poin-poinnya. Mungkin sementara itu aja poinnya. Terus kemudian yang satu lagi tambahan, nanti ada katakanlah itu serikat pekerja, Pak. Kalau serikat buruh kayaknya terlalu lah namanya buruh, kita itu sama-sama pekerja lah, lebih enak kita ngomongnya di situ. Jadi serikat pekerja yang ada di berita, terutama yang yang terdaftar, itu apa aja kan ada, dan ternyata yang teman-teman sekarang mungkin belum mengerti gitu. Itu mohon penjelasannya, Pak. Terus yang ketiga itu saya bangga dengan teman-teman sekalian yang ada berita ini. Inilah pengusaha-pengusaha yang ada di Blitar ini, banyak Pak, berita luar biasa sebelumnya, Pak. Cuman itu tadi ini dengan situasi kayak gini kita kan harus survive lah, itulah poin-poinnya di mana nanti tercapaian kesepakatan sinergitas antara pekerja dan pengusaha. Itu terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya juga, Pak, saya tidak ada libur, tapi suatu saat saya juga nyantai kan gitu loh, Pak. Betul kan? Nah, ini harus dikompensasi, dijelaskan di dalam PP ini, waktu kerja, waktu dan sebagainya. Ada HRD itu tidak berhak mendapatkan lembur, ada, Pak. Karena dia sudah punya take home pay yang besar secara keseluruhan, ya. Lembur itu sudah bukan hak dia, karena dari upah yang diberikan kepada HRD itu sudah meliputi pulang malam, terus disuruh bos, ada kadang semi pribadi, ada yang sudah melekat itu, include sama manajer dan sebagainya, itu loh, itu boleh, perlu diatur di sini lebih jelas. Ya, apabila libur tetap siaran yang lebih, karena biasanya kan beritanya yang utama itu tetap dimasukkan, dan apabila bisa toleransi bagaimana saya nggak tahu kan kondisinya, pasti jenengan ada ya rotok ngaso, terus kadang-kadang si iso pacul-pacul begini tegalan si iso, baru ada berita kan gitu ya, Pak ya. Nah ini, tapi bagi itu yang khusus wartawan, tapi bagi administrasi kan enggak, Pak. Yang ngikuti ini tulang ini semua, tapi khusus untuk wartawan itu harus di cover jam kerja. Kadang-kadang ada gempa jam 3 pagi ya wis dikono, Pak. Ya kan? Ini, Pak, tolong nanti dalam PP itu dipilah-pilah mana yang tugasnya ini. Yaitu di ruang lingkup di PP itu yang mana untuk wartawan, mana untuk produksi, mana untuk admin, mana dan sebagainya, itu boleh dituangkan. Ya, Pak ya? Ya. Terus tidak ada libur, perusahaan dirugikan, PP perusahaan untuk perusahaan dirugikan. Ini kalau di dalam aturan pesangon, saya kira itu kalau sudah diatur di sini, yang tadi itu contohnya kan yang
pesangonnya ya, kok dirugikan terus itu khusus untuk secara global, Pak. Secara global ya. Nah, dirugikan. Jadi gini Pak, pesangon jelas itu saya kira tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Karena yang dua-duanya sama. Karena ini ada memberi secara materi, di sini akan menerima dari hak yang harus dilakukan, konsekuensinya mungkin karena kena SP, terus kena apa dan sebagainya, itu ada. Dan itu nanti boleh dilihat di tabel jenengan panorama media PP 35 itu, apalagi sekarang di YouTube video belajar hukum apa itu, wah sampai rumah ini lebih jelas itu daripada kita baca terlalu jelimet. Bener ya Pak ya? Kalau saya sih bisa aja, ini tadi nggak ada yang katakan dirugikan dan apa, cuma itu tergantung kadang-kadang individu pada manajer perusahaan ya. Kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasyati, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mudah-mudahan pada sosialisasi hari ini dengan segala keterbatasan keadaan, kondisi, situasi itu akan tetap ada manfaatnya dan penjenengan bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kira-kira itu kurang lebihnya kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya PKB, perusahaan akan mendapatkan nilai positif dari pemerintah karena dianggap sudah mampu menjalankan satu hubungan yang harmonis dengan pekerjanya. Selain itu, akan tercipta suatu hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja karena berkurangnya perselisihan kerja yang bisa saja terjadi. Kami berharap bahwa dengan adanya peserta yang kami undang ini memang benar-benar perusahaan yang belum melaksanakan PP seperti yang kami harapkan, sehingga dengan adanya sosialisasi ini kami beri pengertian apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dia harus melaksanakan PP karena satu lebih pekerja lebih dari 10 itu harus membuat peraturan perusahaan. Kami berupaya untuk memberikan pengertian sehingga dapat menumbuhkan keinginan untuk segera melakukan kewajibannya membuat peraturan pemerintah. Sosialisasi sesuai dengan kita pada tata cara dan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran PKB ya itu ya. Itu yang isinya antara lain adalah masalah ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang ada. Nah, bagi salah satunya contoh misalnya dalam waktu bekerja karyawan itu kerjanya satu hari adalah 7 jam jam per hari dan 40 jam dalam seminggu. Itu bagi kerja yang 6 hari kerja dan dapat hak libur 1 hari. Tapi kalau yang bekerjanya 8 jam dan 40 jam seminggu, itu berarti Senin sampai Jumat itu masih kerja, Sabtu minggunya libur. Atau hari lain yang penting mereka dapat hak libur 2. Itu Mas. Harapan itu ya mereka ya karena yang hadir banyak personal sendiri karyawan, harapannya bisa mematuhi aturan ini semua. Karena itu merupakan payung hukum di masing-masing perusahaan itu.